Nah, bagaimana jika medan magnetnya tidak homogen? Nah, artinya tidak seperti ini homogen di setiap posisi sama. Misalkan kalau di sini tadi medan magnetnya adalah 5 Tesla. Nah, jadi 5 di setiap tempat. Tapi kalau seandainya tidak homogen, maka medan magnet di setiap tempat itu berbeda-beda atau tidak sama. Contohnya seperti ini. Sebuah bidang berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 8 meter. Nah, bujur sangkar itu maksudnya persegi ya, segi 4. Panjang sisinya 8 meter. Diletakkan sejajar bidang XZ dalam sistem koordinat kartesius. Bidang memotong sumbu Y di Y sama dengan 2 meter dan sumbu Y tepat menembus titik perpotongan diagonal bujur sangkar. Nah, jika terdapat medan magnet B sama dengan X kuadrat YI plus YJ, T ini Tesla, ini vektor medan magnetnya. Nah, ini di sini menunjukkan medan magnet tidak homogen karena medan magnet ini besarnya bergantung pada posisi ya. Jadi pada posisi yang berbeda medan magnetnya berbeda. Tentukan flux yang menembus bidang tersebut. Dari ungkapan pernyataan ini kalau kita gambarkan tadi, misalkan ini bidangnya ya. Sumbu koordinatnya sumbu X ke depan, sumbu Z ke atas, sumbu Y ke kanan. Maka bidang XZ ini adalah bidang yang ada di sebelah kiri kita ya. Kalau kita ada di dalam suatu ruangan, maka bidang XZ untuk koordinat sebelah bidang atau ada di sebelah kiri. Nah, kemudian ini segi 4 ini atau bujur sangkar ini berada di sebelah kanan. Kenapa? Karena ada di Y sama dengan 2 ya, kalau dituliskan begini. Nah, ini di Y sama dengan 2 sejajar dengan bidang XZ ini. Panjang sisinya berapa? Panjang sisinya 8. Berarti ini panjang sisi yang atas 8, sisi depan 8, sisi belakang 8, sisi bawah 8. Ini diagonalnya. Perpotongan antara diagonal itu pasti ada di tengah bidang ini. Nah, ditembus di tepat menembus sumbu Y, tepat menembus titik perpotongan diagonal bujur sangkar atau diagonal segi 4. Jadi ditembus oleh sumbu Y di tengah-tengah. Dengan demikian, maka kalau kita perhatikan di sini dari titik tengah ke bawah itu berarti jaraknya 4 meter, dan dari titik tengah ke atas ini jaraknya ke ujung atas jaraknya 4 meter. Karena totalnya dari sini ke sini adalah 8 meter. Seperti halnya yang tadi, berarti dari titik diagonal ke depan ke sini juga 4 meter. Dan dari titik diagonal ini, perpotongan diagonal ke belakang sampai ke batas sebelah belakang ini adalah 4 meter juga. Jadi kalau dalam koordinat, maka X-nya ini untuk bidang ini, maka X-nya itu adalah dari min 4 sampai 4 ini ke depan, dan Z-nya dari bawah min 4 sampai ke atas sepanjang 4 juga. Jadi batasnya dari yang X itu min 4 sampai 4 dan Z-nya min 4 sampai 4 juga. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan luas ya. Jadi luasnya karena ada di bidang XZ, maka DA sama dengan DX kali DZ. Nah, dari soal tadi si medannya sudah diketahui. Nah, untuk menyatakan arahnya tadi ditembus oleh sumbu Y, artinya tegak lurus dengan sumbu Y. Sehingga arah luasnya itu, arah elemen luasnya adalah DA sama dengan DX kali DZ dalam arah J. Sehingga dengan demikian maka fluxnya adalah sama dengan integral B dot DA dengan menggunakan DA yang kita peroleh di sini. Jadi dengan memasukkan B X kuadrat YI plus YJ dot DX DZ dalam arah J. Nah, integralnya ada 2 di sini ya, karena
integralnya terhadap X, yaitu ada dx, dan integral terhadap Z, ini dz. Dari dot produk, maka kita ada dua suku di sini ya. Jadi I dot J itu 0 dan J dot E hasilnya 1, sehingga hasil dari dot produknya ini X kuadrat Y kali 0 kali dx dz ditambah Y kali 1 kali dx dz, sehingga tinggallah Y dx dz. Integralnya ada dua, terhadap X dan terhadap Z, dimana terhadap X batasnya tadi dari min 4 sampai 4, dan dalam arah Z nya batas juga dari min 4 sampai 4, sehingga kalau dimasukkan batas-batasnya ini diperoleh integral seperti ini. Karena Y nya konstan, maka integral Y dx kita selesaikan adalah Y kali X. Tadi Y nya memotong di sumbu Y sama dengan 2 ya, si bidangnya itu. Jadi Y nya sama dengan 2, X nya dimasukkan dari batas-batasnya min 4 sampai 4 yang ini. Jadi 2 kali 4 dikurangi min 4 atau 2 kali 8. Tapi belum selesai ini ya. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16 dz. Terakhir kita integralkan lagi 16 dz, dimana batas z nya juga tadi dalam soal ini adalah min 4 sampai 4, sehingga diperoleh 16z batasnya min 4 sampai 4. Nah, oleh karena itu maka diperoleh nilainya adalah 16 kali 4 dikurangi min 4. Jadi 16 kali 8 sama dengan 128 Weber. Jadi flux magnet yang menembus permukaan tersebut adalah sebesar 128 Weber.